aku lebih ke kualitas daripada kuantitas, gitu. Mhm. Banyak juga kok yang bilang, "Aduh mahal banget ya ini, gimana?" Mmm. Ya jatuh hal biasa gitu ya, udah Mhm. jatuh ya gimana kita harus bangkit Bangkit lagi lagi. gitu. Harus bangkit, ayo kita kejar gitu. Oh mungkin dengan cara ini salah, gini dulu atau gini dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Prem Talk. Halo sahabat Pramita ID, ketemu lagi kita dengan saya Pramita Intan. Kali ini, sebelumnya saya mau menyapa dulu nih sahabat Pramita ID yang ada di sana. Gimana kabarnya? Semoga dalam keadaan yang sehat dan selalu dimudahkan segala urusannya ya, amin ya rabbal alamin. Nah sahabat Pramita ID, hari ini saya punya temen yang mau, ceritalah tentang perjalanan, hobi yang bisa menjadi sesuatu hal yang menghasilkan, yang sampai sekarang ditekunin, yaitu namanya Mama Wita. Nah Mama Wita ini seorang ibu dan dia juga, pinter banget, suka banget bikin kue, kayaknya apa aja bisa deh kayaknya kalau Mama Wita tuh. Nah buat teman-teman yang di Jogja, mungkin bisa search tuh di Instagram namanya Kirana Kitchen. Nah di situ banyak banget makanan-makanan kayak risol, ada, sus, bisa bikin cake dan macem-macem deh gitu. Saya salah satu pelanggan yang selalu repeat pokoknya. Kalau misalnya, Mama Wita ada ready misalnya risol langsung, "Mam risol 2," gitu, langsung kayak gitu. Kita sapa dulu Mama Wita. Halo Mama Wita. Hai, tapi Apa? saya mau ralat dulu ya. Apa? Bukan pinter, sama-sama belajar. Tapi maksudnya kalau, eee, saya gitu dibanding sama Mama Wita, iya pasti jauh lebih pintar Mama Wita, ya nggak sih? Gimana ya, mungkin karena hobi Nah, makan. tapi saya hobi makan kenapa nggak sebisa dan sepintar Mama Wita ya? Mungkin dari dulu ya memang, apa namanya, awal mula tuh dulu saya Mhm. suka pernah satu dibawain cake dari di Jakarta, dulu kan saya tinggal di Jakarta. Mhm Dulu mhm. dibawain cake, mama saya tuh dulu kerja di bank, itu Mhm dibawain cake, saya masih kelas 1 SD gitu. Saya inget banget mhm. cake itu masih, namanya Melville, Mhm. eee, layer-layer gitu dia dari Oh, Prancis, oke. aduh diralat ya kalau salah, pokoknya kayak gitu. Dan itu dari hotel Shangri-La kalau nggak salah, dan itu tuh enak banget sampai Mhm. sekarang. Nah semenjak itu tuh aku jadi suka cake, Mhm. suka dessert, dan suka-suka buat, dan kebetulan memang mama udah suka buat, Mhm. masak gitu loh, suka makanan juga masak gitu. Oh berarti waktu itu masih SD aja udah bisa taste-nya ada nih, bibit-bibitnya ada nih kalau, ini enak gitu ya. Oh berarti Mama Wita itu awal mulanya dari mana sih, Mam? Maksudnya bisa terus akhirnya jadi seneng seneng, seneng kue tadi terus langsung kayak pengen bisa bikin kue atau gimana? Lihat dari mama atau kayak belajar sendiri atau gimana ceritanya? Oh mungkin dari mama juga ya. Jadi, Mhm. gini, pertama kali saya nyoba bikin kue itu kelas 4 SD. Hah serius? Bikin kue sendiri. Kelas 4 SD? Iya iya, Wow. masih inget banget itu, Mhm. bolu pisang, Mhm mhm. yang dikukus, Mhm. yang dikukus. Nah terus habis itu mama juga memang suka masak ya, dan Mhm. kebetulan tuh nenek punya catering, Mhm. eyang juga punya catering. Jadi memang udah, Oh. ya turunan atau apa Mhm. gitu, suka suka Udah ada buat-buat sosok resep yang gitulah, dilihat heeh, terus dan gitu ya dari kecil? Mhm. iya, dan kebetulan memang mama suka buat dan Mhm. terima-terima pesanan. Terus kadang Mmm. suka naruh di sekolah-sekolah juga kayak Mhm. apa gitu. Zaman dulu suka buat ngisi inilah, ngisi Mhm. kesibukan juga gitu. Oh tapi mamah itu, basic pekerjaannya Awalnya di di bank? bank, Oh terus habis oke. itu resign jadi ibu rumah tangga, full ibu rumah Oh tangga. oke. Dan memang waktu itu punya keahlian maksudnya pintar masak juga, pintar bikin kue gitu, Mama? Iya ya kayaknya, apa ya, bukan kayaknya sih memang iya gitu loh. Mama tuh Mhm. mungkin kita juga gimana ya, namanya seorang ibu masak apa aja tuh kayaknya enak gitu kan ya, Mhm heeh. mhm mhm. Nah terus zaman dulu juga kan nggak ada ya, mau PO apa Mhm gitu kan, mhm mhm. apa Gojek, Oh apa iya. gimana kan, kalau mau apa ya buat sendiri gitu. Jadi Mhm. karena sering-sering ngeliat itu dan mama suka nyoba-nyoba, jadinya kalau nyoba-nyoba tuh mama tuh suka catetin resep-resepnya gitu. Jadi Mmm. sampai sekarang tuh aku, buku resepnya tuh aku pegang, aku simpen gitu, dan memang suka
masak-masak gitu dari dulu. Mhm. Tapi tuh gimana sih ceritanya SD kelas 4 udah bikin bolu pisang gitu? Gimana sih Ya, ceritanya? aku juga lupa ya dulu gimana, cuman aku inget itu, aku dulu bikin Mhm. bolu pisang yang emang seneng gitu loh, aku tuh Mhm. seneng bikin sama seneng makan. Mhm mhm. Terus bisa tahu bahannya ini, itu gimana? Ya itu memang udah ada kayak, itu lagi ada buku resepnya gitu kan, Oh, emang dari ada buku resep buku dari resep mhm. buku resep mamah gitu dari ada, terus aku pengen Mmm. nyoba nih kayaknya simpel nih ini Mmm. gitu, pisang mungkin kayak gimana Mhm dulu aku mhm. juga lupa gimana bisa sampai bikin, tapi aku inget banget itu kelas 4 SD aku bikin itu. Terus waktu, bolu pisang itu udah jadi, terus Mama Wita ngicip, enak juga buatan aku." Terus langsung, "Ah, aku ada ide," gitu atau kayak gimana? Enggak juga sih, apa ya, waktu itu dibawa ke kakek, ya mungkin Mmm. orang tua Mhm. menyenangkan anaknya, "Ih kamu enak bikinannya," Mhm atau kayak mhm gimana mhm. gitu. Udah lupa ya semenjak itu jadi memang kalau mama setiap bikin apa, aku bantu gitu loh, sampai Sampai kuliah. oh, oke. Kuliah ini aku bikin kue, cupcake. Pertama Mmm. aku open order tuh cupcake, berdua sama temenku ada dulu namanya, Sheila temen SD. Waktu Mhm. dia main di Bogor, aku buka bareng-bareng sama dia. Mhm. Terus habis itu, nah Sheila ini pindah lagi ke Bogor, balik asal aku tetap buka gitu. Itu tahun 2008, 2009, Mhm mhm. open PO gitu, cupcake. Nah, Mhm. tapi itu cuman buat ngisi-ngisi iseng aja, kalau Mhm. misalnya ini, apa namanya, kan kuliah juga ya. Mhm. Jadi buat kesibukan aku ngisi iseng dulu gitu loh, 2008, 2009. Nah, eee, terus 2010 makin banyak pesanan dari cupcake gitu. Kadang juga Oh. apalagi waktu itu mau buat KKN, Mhm mhm. buat, danus-danus apa, suka Mhm. jual di Sunmor juga. Oh, iya? Dulu ada di Mhm. Sunmor juga pernah itu. Terus? Terus habis itu, ya dari situ udah mulai banyak pesanan, terus aku gelutin gitu, namanya apa, pertama tuh namanya Havermilkcook aku. Ini masih sama berdua sama teman atau Enggak, sendiri udah sendiri? udah sendiri udah sendiri, Oh, oke. Havermilkcook tuh sendiri. Udah terus aku Sorry itu berarti setelah lulus atau masih kuliah? masih kuliah Oh, masih kuliah? masih Oh. kuliah. Dari cupcake Mhm. ini, cupcake gitu ya, terus habis itu, makin banyak pesanan dan segala macam, aku lulus nih, lulus ternyata aku juga terima pesanan untuk yang wedding-wedding, Mmm. acara-acara wedding. Mhm. Nah itu waktu pas udah lulus terus aku ternyata keterima kerja di Sawit Jakarta. Mhm. Aku bingung nih, aduh aku udah terima kerja Mhm. Sawit, tapi aku udah terlanjur terima pesanan untuk wedding di bulan Oktober, November apa ya waktu itu. Nah aku udah keterima kerja Mhm. gitu, "Duh gimana nih, siapa yang mau Mhm megang?" mhm. Gitu. Nah cari-cari ternyata ada temen aku ngobrol-ngobrol sama dia namanya adalah temen gitu ya, terus Mhm habis itu, mhm. aku tuh ngobrol-ngobrol sama dia, terus habis itu, aku tawarin, "Mau nggak, iniin, jalanin dulu Mhm mhm. kue gini-gini." Mhm mhm. Dan dia mau juga gitu. Mhm. Ya udah aku pantau dari dia juga udah kerja di tempat lain gitu. Terus habis itu tapi Mmm. karena dia base-nya di Jogja dan aku di Jakarta. "Nah mau nih," kata dia. Ya udah, terus akhirnya aku berangkat ke Jakarta, terus aku sambil kontrol-kontrol aja dari Jakarta Mhm. pesanan-pesanan, ya udah deh terima-terima aja terus. Alhamdulillah semakin banyak yang nerima-nerima buat, Pesanan gitu ya? buat wedding, buat ulang tahun dan segala macem. Nah, ya udahlah akhirnya aku resign tuh tahun Oh, oke. 2014 akhir ya, Mhm. 2014 akhir udah mau bulan-bulan Agustus, September tuh Mhm. udah gitu aku resign, memang niat untuk mau sekolah juga sambil buat usaha. Mhm. Udah, akhirnya sekolah dan buat usaha gini, akhirnya, eee, ini kan si, Farmil Cook Mhm. aku sambil bangun, buka pertama di Prawiro Taman. Oh, oke. Mhm mhm. Itu juga ada pastanya, Oh, oke. Jadi udah mulai ini ya, udah maksudnya mulai nggak cuma ini cupcakes atau nggak kue mulai gitu cupcake ya? itu hanya kue, tapi memang utama itu cupcake. Mhm mhm. Terus aku juga terima yang kue kering. Mhm mhm. Nah yang kue kering ini aku tuh, murni resep dari turunan, tantenya Eyang. Oh, Bayangkan berarti tantenya itu Eyang.
Nenek Eyang Ya tantenya gitu lagi, ya? tantenya yang Oke. emang resep-resep gitu Mhm memang mhm. emang udah resep keluarga, jadi nggak Mhm. yang aku mencari-cari lagi atau kayak gimana dan Mhm mhm. bahannya pun, mereknya pun aku pakai sama dari dulu itu gitu loh. Mmm. Jadi bahan dan merek aku sama pakainya dari dulu itu nggak mengganti coba merek yang lain atau coba merek yang lain, enggak. Mhm. Juga resep tertulis Bun ya? Resep tertulis dan aku memang suka bantu mama buat dari Mmm. setiap lebaran nih buat Mhm mhm. terus gitu. Tapi kan nggak dijual ya memang untuk konsumsi keluarga. Mhm. Nah buka di Havermilk Cook di Prawiro Taman, terus aku nikah nih terus aku tutup abis nikah, Mhm mhm. malah tutup ya di Prawiro Taman. Mmm. Kejauhan ya, aku waktu itu lagi hamil terus kejauhan, Mhm mhm mhm. tutup. Terus abis itu, nah tadinya kan aku berdua sama temen. Nah, ya udah deh sendiri-sendiri aja, soalnya dia juga, jauh kalau mau buka di daerah aku mau buka di daerah Palagan nih, daerah Mhm utara. mhm. Udah, akhirnya pisah, dia di Prawirtaman, aku di Palagan buka. Oh jadi, temennya Mama Wita di Prawira Taman? Heeh, tetep, Mmm. tapi dengan ini lain, brand lain. Oh. Nah, terus habis itu udah, aku buka di Mhm Palagan, mhm. di Havermilk Cook ini. Nah, Havermilk Cook ini buka di Palagan sekitar 2 tahun ya? Mhm mhm. 2 tahun. Nah, itu juga karena aku nggak fokus Mhm. untuk ngejalaninnya, Mhm mhm. aku tuh melahirkan Mmm, mhm mhm. bolak-balik melahirkan, terus Mhm mhm melahirkan mhm. ini, dan ada kondisi kesehatan juga, jadinya, "Ah, aku tutup dulu deh, aku mau buka di rumah, soalnya nggak fokus banget nih," gitu. Mhm. Nah, itu di Palagan tetap dengan yang sama gitu loh, menu dan konsep yang sama. Oh yang Havermilk Cook Havermilk. ini, heeh, Havermilk Cook itu singkatan dari Havermeal itu tepung oat Oh ya. dan Cook itu kan kue ya, Heeh heeh. itu bahasa Belanda. Memang ini resep-resepnya kebanyakan aku mengacu sama Belanda, dari Mmm, mhm sana. mhm. Nah nah, yang udah dari Havermilk Mhm Cook itu, mhm. ternyata aku, ini kan, tutup nih, akhirnya buka di rumah. Buka di rumah, agak berat ya untuk memakai nama Havermilk Cook yang orang udah tahu dia itu berbentuk kafe. Oh, Heeh. oke. Ya udah deh itu aku buka, tahunan aja kalau ada PO untuk kue kering lebaran. Ya ya ya. Makanya kue kering lebaran aku sampai saat ini makainya masih Havermilk Cook. Oh, Untuk oke. daily-nya aku Mhm bukalah mhm. si Kirana Kitchen ini. Untuk Oh, mhm daily-nya mhm itu mhm di Kirana mhm. Kitchen ini, gitu. Jadi Havermilk Cook itu masih ada, Masih heeh, ada. dengan menu, kue-kue Iya, kering ya, nah dan itu hanya kue-kue kering oh hanya dulu, kue-kue kering? heeh, kue Mhm. kering dulu, sampai saat ini tuh ini kue-kue kering, gitu. Oh, Gitu, karena itu oke. udah gimana ya, dari Mhm mhm. anak sendiri gitu yang udah Mhm mhm. digedein juga dari Mhm mhm. ini Bener bener gitu, bener. kalau Oh, oke. Makanya aku juga baru tahu ceritanya Mama Wita nih. Kalau kalau, saya kan baru tahu Kirana Kitchen ya, Mam, gitu. Iya, Nah, Mama ceritakan sampai mikirin, oh ternyata sebelumnya ada nih Havermilk Cook yang heeh. udah dibangun dari zaman kuliah ya, Mam? Iya, dari Dari zaman zaman kuliah. kuliah itu bisa sampai sekarang. Dulu waktu, waktu bikin Havermilk Cook itu, kenapa terus tiba-tiba kayak berani deh, eee, bikin deh gitu, maksudnya bikin terus buat PO deh gitu? Itu, dukungan sama orang-orang yang makan ya, aku tuh senang aja tuh ya kalau misalnya, Mhm. orang yang, Mhm kita mhm bikin gitu ya, mhm. Mhm. ternyata orang tuh suka gitu loh. Mhm mhm. Buka aja buka aja buka aja," gitu loh. Jadi, tadinya mau sempet aku kan agak mageran ya orangnya, malesan Mhm gitu. mhm. Nah jadinya, setiap mau udahan, ada pesanan Oh, lagi, terus akhirnya, mhm. ya udahlah buka aja sekalian gitu. Mhm mhm. Tapi sistemnya PO gitu Sistemnya ya? PO, pertamanya PO dulu. Mhm mhm. Berarti kalau untuk Havermilk Cook dan Kirana Kitchen itu masih offline ya? Maksudnya masih di rumah yang untuk saat ini Untuk sampai saat ini sekarang ini? kembali di rumah, Mhm mhm. untuk saat ini Ada kembali. kepengenan nggak sih, Mom? Kayak pengen buka Havermilk Cook lagi atau Kirana Kitchen-nya mau digedein? Pengen banget sih ya, Mhm. kan ini sebenarnya mimpi aku dari lama. Mhm 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 mhm. Dari dulu tuh aku pengen punya kafe, "Yuk yuk mama juga yuk nanti kamu punya kafe," gitu loh Mhm. misalnya, mimpi aku sama mama berdua gitu loh misalnya,
mama juga mamaku udah meninggal sekarang. Jadi kalau misalnya Mhm. mamaku masih ada gitu di Mhm Jakarta, mhm. di Jogja gini, bisa buat bareng Mhm mhm gitu. mhm mhm. Dan aku dengan cara aku meinikan, rasa sayang aku juga gitu ya ke mama dan, cita-cita kan pengen aku wujudin juga dengan cara meneruskan resep-resepnya itu gitu. Ya ya ya. Resep turun-temurun ya? Resep turun-temurun. Berarti udah berapa lama ya, Mam, kalau dihitung-hitung? Havermilk sama Havermilk udah berapa lama nih? Misalnya sampai sekarang nih kan masih Heeh, gitu. iya Berarti sekitar udah dari tahun 2008 berarti sampai udah sekarang. sekarang 2023, Iya, berarti 10 tahun lebih, 15 15 tahun tahun lah ya? ya sekitar gitu. Wow, Tapi kalau luar Kirana biasa. Kalau Kirana Kitchen? Kitchen-nya sih ya dari 2000 sebenarnya aku tuh branding di IG sejak tahun 2010 memang aku yang berani PO itu awal tuh, Mhm. berani yang agak besaran itu ya 2010 gitu loh. Mmm. Tapi kalau untuk buat PO-PO awal pertama Mhm kali mhm. itu 2008 Oh, mhm. Berarti kalau untuk tuh. Kirana Kitchen mulai kapan nih, Mam? Kirana Kitchen itu baru sih 2019. Mhm. 2019. Ih, udah lama juga ya. Iya. Mhm. Kalau Kirana Kitchen itu apa aja, Mam? Konsep Kirana Kitchen itu apa? Kirana Kitchen itu konsepnya ini anaknya dari si Havermilk ya. Anak kedua? Anak kedua. Berarti anak kelima. Iya bener. Bener. Iya, si Kirana Kitchen ini dia sih pertamanya cuman kayak, daily ya dia, Mhm. yang snack box, jajanan pasar, Mmm. terus kue-kue jadul, Mhm. terus abis itu ada pasta juga gitu, sama apa namanya, kayak frozen food, Mhm mhm. dessert-dessert yang kecil. Cuman, ya yang kalau kue kering itu memang udah kayak udah melekat dan branded-nya ada di Havermilk. Mhm mhm. Kalau yang Kirana Mmm. Kitchen ya gitu. Mhm mhm. Tapi dengan bermacam-macam menu di Kirana Kitchen itu juga resep, eee, udah ada resepnya Udah ada gitu? resepnya semua pun Atau gitu. kayak udah kayak, apa ya, Ya ada sih eksperimen kekinian. gitu, cobain Ada ini sih gitu? eksperimen beberapa mungkin kayak Mmm. creamy coffee jelly itu kan nggak ada ya zaman dulu. Mhm Terus mhm habis mhm itu mhm. mungkin kalaupun ada aku nggak inilah, Mhm mhm creamy mhm. coffee jelly atau Mhm. mango cream Mmm, mhm. cheese, Mhm. gini-ginian. Risol itu, aku kalau yang risol mayo baru ya, Mhm. aku pakai yang, aku mix-mix gitu lah Mhm. beberapa namanya ini. Tapi kalau yang ragut aku pakai resep awal, persis banget dari dulu tuh aku pakai resepnya nenek. Mhm. Bukan eyang ya, bukan tante Mhm. eyang, nenek-nenek dari papa. Jadi aku cerita tadi dua-duanya Mhm gitu. mhm. Dari dulu aku pakai resepnya nenek yang Mhm. risol ragut itu. Berarti sama aja dengan resep itu tuh kayak, eee, kan itu kan cita rasa yang pakemnya ya, maksudnya ya. Mhm mhm. Jadi maksudnya, eee, makanya kalau misalnya saya jadi cerita ya, kalau misalnya makan tuh kayaknya, "Ini enak-enak banget, kayak ini tuh beda," gitu loh. Maksudnya kayak sus, sama-sama, orang jual sus misalnya gitu ya. Tapi menurut saya tuh ini susnya tuh beda gitu loh. Rasanya tuh kayak nggak pasaran, cie. Bunda Intan memang seneng banget beli susnya Iya, ya. maksudnya tuh kayak nggak pasaran, soalnya suami saya juga seneng, Gitu. gitu. Terus, iya ini tuh kayak nggak yang kayak biasanya dimakan gitu. Jadi kayak Mhm. emang kayak menu kafe yang gimana Mmm, sih gitu deh, Mam. itu sus juga Mhm. dari mama. Saya Mmm. kecil, Mhm mhm. mama suka buat sus itu, resep dari Mmm. mama kalau yang sus. Mhm mhm mhm. Itu resep, dari dulu sampai sekarang. Saya nggak Mhm. pernah, apa ya, nggak pernah saya rubah. Tulisannya pun udah berwarna-warni cuman Mhm. bisa nggak sih ditunjukin di sini kalau ada ini? Iya iya Gedean. iya iya. Heeh. Bukunya tuh udah jadul Mmm, mhm gitu, mhm mhm. tulisan-tulisannya tuh udah luntur, Mhm apa, mhm dan mhm. segala macam. Iya, soalnya kan kalau bikin kayak gitu kan ada ini yang ya maksudnya kalau mungkin kalau misalnya masak oseng-oseng gitu kan lebih mudah gitu ya, Mam. Kalau bikin kue itu kayak tangannya tuh harus tangan yang berbakat gitu loh. Emang beda sih kalau masak kan kita bisa iniin sendiri Mhm ya, mhm mhm. kurang Mhm ini. mhm Tapi mhm. kalau, Udah takarannya kue gitu. gitu harus sesuai takaran Heeh heeh, gitu. bener bener. Kalau kebanyakan tepungan gimana, Mmm. kalau kurangan Nah. gimana gitu. Memang kalau untuk kue itu, belajar, terus belajar, terus belajar ya. Mhm mhm mhm. Nggak yang
sekali bisa Mhm gitu mhm apa mhm. segala macam, enggak. Itu memang belajar terus belajar, Mama Wita juga gitu? iya terus-terusan aku Mmm, bikin, belajar terus. mhm. Tuh kayak iya jadi, nyoba-nyoba resep dan segala macam. Kalau untuk resep aslinya aku memang nggak mau ngerubah ya, Mmm, eee, mhm mhm. nggak mau ngerubah, bukunya pun aku sengaja nggak mau ganti karena punya kenangan sendiri yang itu tadi orang Mhm mhm orang mhm. udah nggak ada Iya gitu. bener, mhm. Jadi kalau setiap bikin, kayak masih ada yang dipantau gitu loh Mhm mhm misalnya, mhm. oh sesuai dengan ini. Kalau misalnya kan sekarang kan kayak misal udah diganti tulisan tangan kita atau tulisan Mhm, ketik mhm. itu kayak feel-nya beda aja Oh, mungkin oke. Mhm ada ininya mhm sendiri mhm kayak mhm. penyemangat atau ininya Mhm sendiri mhm mhm. sih. Mhm mhm. Iya loh. Terus apa namanya, kayak, eee, Kirana Kitchen ini ya, Mom, kan pasti udah banyak banget nih pesanan kan macam-macam gitu ya, Heavenly Cook juga gitu. Gimana sih caranya untuk, me-manage ya atau ya gimana ya? Jadi kayak me-manage customer untuk selalu seneng dengan cita rasanya, selalu kangen, selalu pengen, "Ah aku ini dong Mom, kangen ini ada nggak?" Gitu misalnya, "Pengen ini dong," gitu. Ya, Selain dengan resep, yang udah pakem itu. aku juga nggak tahu gimana Mhm. ininya, trik khususnya ya. Mhm mhm. Cuman gini, alhamdulillah memang si, Havermeal Cook dan Kirana Kitchen, Mhm. customer aku punya rata-rata pelanggan setia dari dulu. Yang tiap tahun Mmm, mhm. pesen kue lebaran, Mhm mhm. aku nggak bisa nih kalau nggak pakai kue keringnya Havermeal Mhm. Cook Nah gitu. itu, mhm. Dan itu dari awal misalnya buka di Prawiro Taman dia suka Mhm. udah pesen. Mmm. Selalu pesen selalu pesen selalu Mhm pesen. mhm. Sama pun juga Kirana Kitchen. Kirana Mmm. Kitchen, eee, pesan risolnya dong. Mhm. Ya alhamdulillah risolnya juga udah kirim ke Jakarta, aku dari risol Jakarta, Mhm. suka juga kirim ke Bandung Mhm gitu, mhm. masukin ke kafe di Bandung. Nah, heeh, jadi gimana caranya itu ya dengan mempertahankan, Mhm. kualitas, aku lebih Mhm. ke kualitas daripada kuantitas, Mhm gitu. mhm. Banyak juga kok yang bilang, "Duh mahal banget ya ini gimana," Mmm. dan Oh ada juga yang gitu? ada yang bilang begitu. Tapi ya kembali lagi kan harga zaman sekarang ya, Mhm mhm mhm. banyak yang udah pada naik Mhm juga mhm. kan. Nah itu juga aku, sangat-sangat memperhitungkan banget apalagi buka di Jogja nih, kita buka yang seperti kayak mungkin Jakarta atau kota-kota besar lainnya kan kalau soal, orang-orangnya lebih konsumtif ya. Mmm. Kalau di Jogja Mhm. kan, nggak begitu konsumtif gitu. Jadi ya kita, Mmm. mempertahankannya tuh dengan cita rasa gitu. Mungkin Bener. mempertahankan rasa dan kualitas itu sendiri gitu, nggak Mhm. yang apa namanya, mau coba mix yang lain atau apa. Mungkin ikut juga kekinian tapi dengan cara packaging-nya nih dibuat agak lebih beda atau enggak ininya. Tapi kalau untuk, agar pelanggan dan itu terus gitu ya, percayanya tuh dari kualitas rasa. Mhm. Mhm mhm. Pernah nggak sih Mom kayak, wah pesanan lagi banyak nih, kewalahan banget nih, gitu. Sampai maksudnya kayak, wah kalian tuh biasanya di momen apa nih? Atau, mungkin kayak kue lebaran gitu ya, Iya itu biasanya betul. kayak sampai full gitu, kan pernah tuh Iya. waktu itu mau minta Iya. dibikinin kue, aduh full banget. Iya nih apalagi, lebaran ya, itu luar biasa Mmm. sih alhamdulillah soalnya pesanan kue keringnya itu aku suka kirim kebanyakan malah dari Jakarta, ngirim-ngirim di Jakarta Mmm. hampers Mhm itu dan ini kemarin, apa namanya, tahun 2020 mhm. itu tuh lebaran itu aku sendiri, nggak ada yang bantu gitu ya. Oh Kalaupun serius? bantu cuman, kayak pulang pergi yang bersih-bersihin atau apa, Mmm, ada bantu mhm. gitu, aku, buat kuenya itu sendiri gitu loh, bener-bener sendiri. Itu emang harus kerja sama suami sih, kan kebetulan, Mhm. itu udah Covid belum sih ya? Belum ya? Tahun berapa sih? 2020? Udah dong. Udah kan ya? Heeh heeh, pas lagi Heeh, Covid kayaknya pas lagi itu, Covid. Oh heeh. iya bener, itu Mhm mhm. banyaknya banget pertama karena Mhm. nggak bisa Oh, iya kirim-kirim. bener bener. Jadi pada pesen Justru malah banyak ya hampers, waktu banyak itu? banget itu, banyak banget. Mmm. Nah itu, dan itu kewalahan ampe kadang suka nolak gitu loh atau
ada yang ibu-ibu datang sendiri ke rumah karena Mmm. nggak dibales WA kalau misalnya Mhm. ini datang ke rumah gitu, "Saya tungguin deh apa yang ada," gitu. Serius? Gitu, Tuh kan, kayak gitu, saking pengennya gitu saking rasanya. pengennya itu Mhm ada mhm. ibu-ibu datang, dia dari Wates gitu. Jauh juga ya. Mhm. Tapi tapi sekarang ada karyawan yang bantu untuk Alhamdulillah asisten gitu? ada Berapa, ada. Mam? Aku karyawan asing 1. Dan dia tugasnya apa nih? Iya, yang iniin aku banget, jadi ya, Oh. yang bikin ini dan segala macam aku memang, ngajarin dia gimana bikin. Kalau untuk mungkin cita rasa ininya, olahannya itu Mhm. tetap aku. Jadi semua tuh pakai Mmm. quality control, aku gitu loh, Mmm, quality mhm. control aku itu sendiri. Kalau misalnya, kayak yang ini, dia udah paham dan aku udah bisa lepas, yang penting basic-nya misalnya risol rebut nih, isiannya aku yang buat, kan tinggal dipet, tinggal apa Mhm gitu, mhm. atau yang udah ada misalnya marmer, itu kan kayaknya, nggak perlu pakai ini banget ya, aku minta tolong sama dia aja, yang penting caranya gini, harus diolahnya begini, tekniknya seperti ini, gitu, aku minta tolong sama dia. Itu untuk, asisten Mama Wita itu dia memang juga harus lulusan, maksudnya lulusan Tata Boga gitu atau kayak gimana, Mas? Maksudnya kan kayak gitu kan juga orangnya harus ini ya, maksudnya senang dengan dunia masak gitu nggak sih? Iya, yang penting sih pertama, dia sesuai passion-nya, itu kalau kerja nggak sesuai Mmm. passion nih gimana sih, kan Mhm mhm rasanya kayak mhm. Bener bener. heeh, dia Setengah-setengah. dan, aku seneng sama orang yang bener-bener, cinta sama Mhm pekerjaan itu, mhm. passion-nya Mhm. gitu, terus dia, apa namanya, senang sama, eee, rasanya itu dia juga masuk gitu loh, aku sama dia gitu, terus habis, "Oh begini caranya gini, rasanya Mhm. begini, ininya gini," gitu. Nah, terus habis itu dia, kebetulan dia lulusan Stipram, aduh ngomong nih, Mhm mhm mhm. perhotelan. Oh, iya iya iya. Heeh, aku seneng sih dianya orangnya, jujur dan mau, yang penting satu sih mau inisiatif, inovatif yang terus ini juga gitu, apa namanya, terus belajar sama sesuai passion-nya tadi gitu. Jadi Mmm. aku lebih aman ya, minta tolong sama dia, kerja bareng sama Mhm. dia aku aman. Iya iya iya. Kalau menurut Mama Wita nih, kayak dari ceritanya Mama Wita tadi kayak yang, udah seneng masak dari kelas 4 SD, terus ditekunin sampai kuliah akhirnya berani membuka, apa namanya, bisnis kue gitu, awalnya sama temen, terus akhirnya sampai ada tempatnya gitu Mhm kan. mhm. Terus meskipun kayak abis itu ada, di fase yang harus kerja terus resign, terus tapi kembali lagi ke ini nih, kesukaannya gitu tuh, Mhm. sebenarnya keberhasilan dari merintis itu, apa sih, Mam? Maksudnya kan kayak kayak mungkin buat inspirasi sahabat Pramita ID juga, kalau misalnya, apa namanya, mau bangun misalnya kayak senang masak, tapi mungkin ada rasa ketakutan untuk mencoba atau, "Yuk ah, buka ah," gitu. Mungkin gimana kalau menurut Mama Wita? Segala sesuatu kalau takut-takut dan terus Mmm. ini kan susah juga Mhm ya. mhm mhm. Aku juga belum bisa dibilang kata berhasil, Mhm aku mhm juga mhm. masih yang karena itu dia, jadi karena ada kesibukannya peran utama, aku tetap ibu rumah tangga, Mhm mhm. seorang ibu yang Mhm. ngurusin anak itu Mhm yang mhm. utama gitu, Mhm. ngurusin anak, suami itu yang utama gitu ya. Tapi gimana kita untuk aku, menginikan kesenangan, aku tetap mempertahankan kesenangan gitu dan kembali lagi, punya, tujuannya apa nih, visi misinya awal apa ini gitu, niatnya apa. Kayak kemarin aku, kayak ini, Havermilk Cook ini dan Kinan Kitchen aku tuh sedang merintis ke yang kembali lagi Mhm mhm. ke ada tempat dan segala macam, mungkin dengan konsep yang baru gitu loh, Mhm mhm. dan itu aku mewujudkannya karena, cita-cita yang tadi bareng sama mama. Mmm, mhm Emang mhm. dari dalam passion-nya juga Mhm pengen, mhm. memang, mmm, pengen banget nih Mhm mhm. untuk, adalah untuk mewujudkannya ya Mhm dengan cara mhm. yang kayak gini, terus terus dibuat lagi terus sih cari kalau bikin itu kalau kegagalan pasti ya, Mhm aku mhm. kan 2 kali tutup. Mhm Kegagalan mhm. tuh kegagalan tuh pasti gitu loh. Mhm mhm. Cuman gimana kitanya aja ketika jatuh, bangun lagi gimana, oh untuk ini, oh ternyata kita, kurangnya di sini.
gimana nih kita harus nutupin, harus ini lagi, lebih Mhm. semangat, lebih maju. Itu dia dengan karena kita punya target depannya seperti ini gimana gitu. Karena mimpi tadi tuh ya, Mimpi ada tadi punya itu, mimpi yang apa tadi eee, sama mamaku nih aku punya mimpi untuk nanti tuh punya kafe sendiri, tempat sendiri. Nah, Ya mimpi itu betul, yang memang harus dipegang gitu kita dipegang punya terus. punya ini sendiri ya gitu, Mhm. punya kayak misalnya Bunda misalnya kan, aku pengen mimpi punya Mhm. ini nih, ini Mhm sendiri mhm. atau apa nih, Mhm kayak mhm gini kan mhm. harus jadi, ada sesuatu yang dikejar gitu, Benar benar sih. untuk Mhm. menyemangati hidup gitu. Mhm mhm mhm. Setuju banget sih. Jadi kalau misalnya segala sesuatunya cari mimpinya, motivasinya apa gitu, supaya nanti Motivasi. tahu cara jalannya untuk menuju mimpi itu, mencapai mimpi itu kayak gimana, gitu. Oke, terima kasih sharing-nya Mama Mmm. Wita, seru banget. Semoga bisa bermanfaat untuk sahabat Pramita ID, untuk para mama-mama yang mau memulai merintis usaha atau mungkin sedang galau gimana ya gitu. Ternyata kata kuncinya adalah cari mimpi dulu, Mhm. misalnya, "Oh iya, dengan aku bisa bikin kue atau bikin something, aku punya mimpi apa," capai, mimpi itu dengan pasti akan ada caranya deh, Iya pasti gitu. ada kok misalnya, ya jatuh hal biasa gitu Mhm ya, udah mhm. jatuh ya gimana kita harus bangkit Bangkit lagi lagi. gitu, harus bangkit ayo kita kejar gitu, oh mungkin dengan cara ini salah, gini dulu atau gini-gini dulu. Mungkin ada kalaupun jatuh mungkin ada sesuatu yang mesti kita kerjain dulu, apa kita Mhm. benerin dulu, ada yang ini gitu. Mhm mhm mhm. Pasti insyaallah bisa kok. Oke. Oke, semangat untuk sahabat Pramita ID, semoga kisah ini bisa menginspirasi ya. Oke, saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Bye.